sangat mendadak berubah tegang ketika Dewi Persik melontarkan komentar yang dianggap menyerang privasi dan integritas pasangan tersebut. Puncaknya, Dewi Persik diduga secara eksplisit meminta Irish Bella dan suaminya untuk meninggalkan studio, yang sontak membuat suasana menjadi canggung dan syok. Kami merasa seperti dihakimi dan diusir dari panggung, padahal kami adalah tamu, tutur Irish Bella dengan nada getir ketika ditemui awak media di kediamannya beberapa jam setelah insiden tersebut. Ia mengaku merasa sangat dipermalukan atas insiden yang terjadi di program televisi nasional tersebut. Kuasa hukum Irish Bella, Sunan Kalijaga, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengecam keras tindakan Dewi Persik yang dinilai melampaui batas kewajaran seorang public figure, apalagi dalam acara yang disiarkan secara nasional. Perlakuan Dewi Persik ini sama sekali tidak mencerminkan kelakuan seorang public figure yang seharusnya menjadi contoh. Tindakannya justru menyerupai seorang preman yang beraksi di jalanan, bukan seorang host yang menghormati tamunya. Ini pelecehan terhadap profesi dan penyiaran, ujar Sunan Kalijaga dengan nada tegas. Pihaknya menyatakan akan menempuh jalur hukum secara maksimal untuk memastikan adanya keadilan dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Laporan yang diajukan Haldi Sabri berpotensi dikenakan pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sementara itu, pihak Dewi Persik menunjukkan sikap yang cenderung acuh tak acuh dan tidak gentan. Ketika dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan di rumahnya, penyanyi yang akrab disapa DP tersebut justru melontarkan pernyataan bernada menantang. Saya tidak takut sama sekali dengan ancaman-ancaman seperti itu. Saya berdiri di atas kebenaran. Apa yang saya lakukan di panggung adalah bagian dari interaksi dan profesionalitas. Kalau mereka merasa tersinggung, itu urusan mereka, bukan urusan saya, kata Dewi Persik yang mengklaim bahwa tindakan yang ia ambil di panggung memiliki alasan yang kuat, meskipun tidak merincikan alasan tersebut. Dewi Persik juga menambahkan bahwa ia siap menghadapi proses hukum jika memang laporan tersebut berlanjut. Silakan saja dilaporkan. Saya punya tim hukum dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Ini hanya drama yang dibesar-besarkan, pungkasnya sembari berlalu dari hadapan kamera. Kasus ini sontak menjadi sorotan tajam bagi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan masyarakat luas, memicu perdebatan sengit mengenai etika penyiaran dan tanggung jawab seorang public figure. Insiden ini dinilai sebagai presiden buruk yang menunjukkan merosotnya profesionalisme dan tata krama dalam program televisi hiburan. Banyak pihak berharap kasus hukum yang melibatkan nama besar ini dapat memberikan pelajaran penting terutama bagi para pengisi acara dan produser untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesopanan, kepatutan, dan penghormatan terhadap narasumber atau tamu undangan. Satu harian saya merenung mikirin Amar gitu. Kasian, hancur banget dia. Raffi Ahmad mulai curiga, ada alasan besar di balik sikap Irish Bella yang tak ingin Amar Zoni cepat bebas dari penjara. Ternyata, Irish Bella masih belum rela jika sang mantan bersanding dengan Dr. Camelia. Ia tak sanggup melihat Amar bahagia bersama wanita lain. Mendengar kabar itu, Nagita pun murka. Ia menegaskan Irish tak punya hak menghapus kebahagiaan Amar Zoni, meski cintanya telah berakhir. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah, ini ada beberapa yang harus kalian lihat tentang info Amar Zoni dan Irish Bella ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa video ya. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Oki Kevin supaya nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya guys ya. Nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan ya. Pasti setiap aku upload kalian bakal bunyi lonceng dan kalian bisa tontonnya info yang lagi viral. Tentu saja ada beberapa info selain dari kasusnya Amar Zoni, mungkin kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini kita seperti apa guys. Amar Zoni akhirnya menyadari bahwa Irish Bella tak akan pernah kembali ke pelukannya. Meski hatinya terluka, ia memilih menunjukkan ketulusan. Dalam sebuah kesempatan, Amar menitipkan pesan mendalam kepada Haldi Sabri agar selalu menjaga dan menghargai Iris dengan sepenuh hati. Ia berharap Haldi dapat mencintai wanita itu tanpa menyakiti, karena bagi Amar, kebahagiaan Iris tetap menjadi hal terpenting. Waduh. Aditya Zoni akhirnya beri peringatan keras kepada Irish Bella yang masih melarang Amar bertemu kedua anaknya. Menurut Aditya, seburuk apapun kesalahan seorang ayah, ia tetap memiliki hak untuk bertemu buah hatinya. Waduh. Tapi buat kamu secara pribadi, 10 juta. Ini ada seorang wanita dapat mempertahankan pria karena berbagai alasan, termasuk cinta yang tulus, harapan akan masa depan, atau keterikatan emosional. Juta per bulan itu angkanya cukup nggak sih?
Sebenarnya sih aku tidak pernah mempermasalahkan nominal ya. Mau itu 10, mau itu lebih dari itu, suatu saat nanti sudah merasa dia bisa menyanggupi lebih kayak berkali-kali lipat, 100 kali lipat, ya alhamdulillah. Aku tidak melihat nominal, aku bukan mempermasalahkan ini segini, no. Yang penting dia bertanggung jawab, ada usaha untuk menafkahi anak-anaknya. Karena memang itu kan Ya sih itu ya. sebuah kewajiban. Betul. Ya. Tapi toh ketika suatu saat nanti memang belum memungkinkan, nggak bisa, ya nggak apa-apa, aku pun terima. Insya Allah pasti nanti Allah akan berikan rezeki dengan cara yang lain. Waduh. Ini kedatangan Ahmad Zoni di Jakarta disambut haru ibu dan sang kekasih. Sidang kedua Ahmad Zoni ya. Membuat ibu angkat dan keluarga sakit hati. Ahmad Zoni juga mengalami gangguan psikis karena perlakuan di Nusa Kambangan yang diduga kejam. Berkat kerja keras Ahmad Zoni dan Untuk motivasi apapun. Waduh. Nah ini ada juga geger video ya. Saya disuruh ubah segalanya. Suami Iris Bella diperiksa dalam kasus Ahmad Zoni. Ini bener gak sih ya? Bentar, ini aku dapat dari Hair Channel ya, Hair Channel 1 ya guys ya. Ini infonya dari sini. Video berdurasi kurang dari 1 menit tiba-tiba viral di berbagai platform. Dan di dalamnya terdengar suara seseorang berkata pelan namun tegas, "Saya disuruh." Hanya 2 kata tapi efeknya luar biasa. Karena sejak video itu muncul, arah kasus Ahmad Zoni seolah berubah total. Banyak yang menduga kalimat itu bukan sekadar pengakuan spontan, tapi potongan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Twins Trending menerima banyak pesan dari warganet yang menilai bahwa video tersebut seperti kunci dari teka-teki yang selama ini menggantung. Siapa sebenarnya yang berada di balik jebakan yang menjerat Ahmad Zoni? Dan kini, nama suami Iris Bella kembali terseret. Bukan karena tuduhan langsung, tapi karena spekulasi liar yang berkembang dari video itu sendiri. Beberapa netizen bahkan berani menyimpulkan, sosok dalam video itu adalah salah satu orang dalam lingkaran terdekat Amar. Seseorang yang selama ini dikenal tenang, tapi ternyata menyimpan rahasia yang belum terungkap. Yang lebih mengejutkan, waktu kemunculan video itu berdekatan dengan rumor bahwa pihak tertentu tengah dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh pihak berwenang. Apakah kebetulan? Atau memang bagian dari rangkaian yang sudah dirancang dengan rapi? Dalam narasi yang makin panas ini, warganet mulai membandingkan banyak hal. Mulai dari kronologi awal kasus, sampai momen ketika Amar sempat dikabarkan akan bebas sebelum mendadak isu baru muncul. Kenapa selalu ada hal aneh menjelang kabar baik tentang Amar? Tulis salah satu komentar. Seolah ada yang gak mau dia benar-benar tenang, tulis netizen lainnya. Twins Trending mencoba menelusuri ke belakang dan menemukan bahwa ini bukan pertama kalinya publik mencium aroma janggal. Sejak awal, selalu ada bayangan misterius yang seakan menuntun arah cerita ini. Dari kabar CCTV yang hilang, sampai testimoni samar-samar dari orang dalam yang tak mau disebut namanya. Dan kini, dengan munculnya video Saya Disuruh, ketingan puzzle itu seperti mulai menyatu, membentuk gambar yang jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Banyak yang berspekulasi, kata disuruh itu mengarah pada seseorang yang memiliki pengaruh kuat, entah secara sosial, finansial, atau emosional. Beberapa akun gosip besar bahkan menyebutkan, tanpa menyebut nama langsung, bahwa kalimat itu bisa jadi datang dari seseorang yang pernah dekat dengan keluarga Iris Bella. Mereka berkata ini bukan soal dendam pribadi, tapi tentang menjaga citra dan menutupi sesuatu dari masa lalu. Tapi apa benar sejauh itu? Tidak ada bukti konkret, tidak ada pengakuan resmi, hanya percikan potongan suara dan opini netizen yang bertebaran. Namun yang menarik adalah keseragaman narasi publik. Hampir semua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa sumber anonim di forum hiburan bahkan mengaku beberapa hari sebelum video viral itu muncul, sudah ada tanda-tanda gelombang baru yang akan mengguncang kasus Amar. Salah satunya menulis, hati-hati akan ada sesuatu yang mengubah persepsi publik soal siapa korban sebenarnya. Waduh guys, itu dia guys. Yang terakhir adalah GG video yang saya suruh adalah ubah segalanya. Suami Iris Bella diperiksa dalam kasus Ahmad Zoni. Ini aku dapat dari Her Channel 1 ya di TikToknya ya.
Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Nah, aku ingetin lagi, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan nih ada updatean terbaru yang lagi viral. Tentunya selain ada kasus Amar Zoni atau mungkin kasus-kasus yang lain nih harus kalian lihat ya. Nah, sekian dulu guys, mudah-mudahan kalian sehat